Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati dan kami banggakan Pak Ganjar Pranowo, dan Prof. Muhammad Mahfud MD selaku Capres dan Cawapres, serta seluruh anggota rombongan, para tokoh yang tidak bisa saya sapa satu persatu, tokoh-tokoh yang hebat semua, anggota PP Muhammadiyah, khusus Mas Sekretaris Umum yang nanti akan menjadi moderator spesial, Prof. Abdul Mukti, Mas Mukti, para narasumber yang ada di depan, yang juga tokoh-tokoh yang hebat, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama seluruh pimpinan. Ini sama hebatnya juga. Dan seluruh peserta hadirin yang kami hormati. Ada juga Aisyah, pimpinan pusat Aisyah. Bu Nurjana, Bu Masito, Bu Emi, Bu Ketua Umum datang. Bu Ketua Umum, Bu Salma. Tidak lupa, karena kemarin daftarnya hanya di Surakarta, ternyata bisa di sini. Alhamdulillah. Itu saking perhatiannya untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Aisyah itu fanatik dan geraknya jauh lebih dinamis ketimbang Muhammadiyah. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir untuk acara dialog publik atau dialog terbuka untuk Capres dan Cawapres yang akan berkontestasi dalam pemilu 2024. Hari kemarin sudah berlangsung di UM Surakarta untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hari ini untuk Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Serta besok hari di UM Surabaya untuk Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran. Dialog publik ini kita harapkan pertama sebagai wahana bagi Muhammadiyah, karena ini merupakan keputusan PP untuk membuka ruang diskusi, ruang dialog, dan ruang pemahaman di lembaga Muhammadiyah bagi seluruh masyarakat, agar mereka menjadi warga bangsa yang memilih dengan cerdas, bertanggung jawab, dan tentu dengan moralitas luhur, agar tidak asal memilih dan tidak salah pilih. Yang kedua, kita juga harapkan bahwa dialog ini akan menjadi ruang diskusi dan sekaligus juga silaturahmi antar atau dari pasangan presiden, calon presiden dan wakil presiden dengan kita yang hadir maupun masyarakat luas yang mengikuti acara ini,
agar kita betul-betul memahami peta kehidupan kebangsaan hari ini dan ke depan, dan kita makin tahu apa yang akan dibawa oleh para capres dan cawapres untuk memimpin Indonesia ke depan. Dan karena itu kami harapkan jadikan majelis ini adalah majelis yang terhormat, penuh kehormatan, dan tidak ada suara-suara yang menggambarkan ini kampanye, maupun juga suara-suara jalanan, yang karena itu kami selenggarakan di kampus sebagai representasi dari insan-insan cendekia yang hadir di majelis ini. Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan hadirin yang kami muliakan, bagi kami Muhammadiyah, Pak Ganjar dan Pak Mahfud tentu sudah sangat lekat karena banyak bersilaturahmi, berkomunikasi, dan berinteraksi selama ini. 3 tahun menjelang muktamar ke-48 Muhammadiyah Aisyah, Pak Ganjar sering terus bersama kami untuk kesuksesan muktamar. Di samping selama ini juga kami banyak berkomunikasi untuk kepentingan legislasi ketika beliau menjadi anggota Dewan. Pak Mahfud juga sama, beliau adalah tokoh yang sejak di Jogja kami banyak berinteraksi intensif, dan ketika beliau dapat amanah di pemerintahan, satu di antara menteri yang ketika ada hal-hal penting dan genting yang memerlukan komunikasi, beliaulah sosok yang sering berkomunikasi dengan kami. Terima kasih atas kehadiran kedua tokoh ini, dan nanti kami persilahkan ruang ini untuk diisi bagi penyampaian visi misi dan perspektif Bapak berdua tentang Indonesia ke depan. Hadirin yang kami muliakan, Muhammadiyah memang memandang perlu untuk diskusi publik tentang masa depan Indonesia. Kami menyadari dan kami memahami Indonesia adalah negara besar yang fondasi keindonesiaannya sangatlah kokoh. Kita sudah memilih menjadi negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada hikmah, ada musyawarah di balik demokrasi atau menyertai demokrasi. Kita juga sudah menentukan diri sebagai negara kesatuan, sebagai negara hukum, di mana prinsip-prinsip hukum itu berlaku secara fundamental dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Indonesia juga sudah diperjuangkan oleh para pendiri, mujahid, dan pejuang bangsa dengan darah dan segenap perjuangan sehingga kita menjadi negara yang merdeka. Dan kita merdeka itu juga dengan segala pengorbanan rakyat, di samping karena berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka menjadi kewajiban kita semua untuk merawat, menjaga, dan memajukan Indonesia ini sesuai dengan kehendak dari konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa, menjadi negara yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang dalam referensi Muhammadiyah adalah negara yang berkemajuan. Dalam perjalanannya kita menyadari bahwa ada banyak kemajuan yang diraih, tetapi selalu ada problem.
dalam pandangan Muhammadiyah, Indonesia juga mengalami erosi, disrupsi, distorsi, bahkan deviasi dalam kehidupan kebangsaan diukur dari dasar cita-cita kebangsaan. Munculnya politik, ekonomi, bahkan budaya yang serba liberal setelah reformasi, jujur dalam penilaian kami, itu tidak sejalan dengan dasar dan cita-cita Indonesia didirikan. Oligarki dalam berbagai bentuknya, ekonomi politik terutama, juga tidak sejalan. Bahkan dalam praktek kehidupan kebangsaan akhir-akhir ini, di mana hukum mengalami proses politiking misalkan, bahkan dalam konteks demokrasi orang menjadi tidak berani berkata dan berbuat yang berbeda karena ada proses politisasi hukum, dan berbagai persoalan-persoalan kehidupan politik, ekonomi, dan budaya, maka kita memerlukan rekonstruksi ke depan. Nah, dalam konteks ini, kita ingin para calon presiden dan wakil presiden memotret Indonesia hari ini secara fundamental, dan bagaimana para tokoh bangsa ini yang begitu kompleks. Sehingga Indonesia betul-betul ada fondasinya, ada bingkainya, ada arahnya yang jelas. Tidak sekedar pada visi misi presiden semata-mata. Jadi ini yang kita kehendaki sehingga Indonesia itu betul-betul ke depan ada bingkainya yang jelas dan utuh. Lebih dari itu tentu kami percaya kedua tokoh ini ketika rakyat nanti memberi amanat dan mandat, tentu akan berdiri tegak di atas konstitusi dan tidak menyalahgunakannya. Kalau toh berjanji, berjanjilah yang objektif untuk dan atas nama bangsa. Jangan bikin janji-janji yang nanti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, di luar kemampuan. Juga yang kita kehendaki nanti rakyat dan kekuatan masyarakat seperti Muhammadiyah itu juga tidak dibikin terlalu susah. Kalau susah bolehlah, hidup berbangsa dan bernegara kok nggak mau susah, itu namanya hidup di sorga. Tapi jangan dibikin terlalu susah. Ada sejumlah undang-undang ini Pak Mahfud tentu saja, yang kita sampai harus tarik ulur luar biasa dan berakhir dengan tidak ada aspirasi yang ditampung, yang akhirnya karena apa yang bisa diputuskan di Dewan, di DPR itu hasil dari oligarki koalisi yang ya kun payakun. Setiap undang-undang yang dikehendaki apapun jadi. Tidak peduli suara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan semua kekuatan masyarakat. Pada kita berkehendak, dengarlah kami. Karena yang kami suarakan betul-betul demi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga, dan apalagi jangan sampai ke depan ada undang-undang yang kemudian min haitsu la yahtasiba gitu, diputuskan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu saja ruang awal yang kami inginkan untuk bagaimana kita diskusikan hari ini. Sekali lagi, kita ini Muhammadiyah kan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, jadi. Dan ciri orang cerdas itu dalam Al-Quran, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Mengambil sekian banyak pandangan, referensi, opini, paradigma, kondisi, lalu ambil yang terbaik.
Mudah-mudahan itu yang bisa terjadi untuk Indonesia ke depan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.